Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, ya. Maka itu merupakan nikmat-nikmat yang utama bagi kita. Tidak semua orang mendapatkannya, ya, Masya Allah. Karena itu, mari kita lazimkan lisan-lisan kita untuk selalu mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sesungguhnya segala perkara yang dilewati oleh seorang muslim, ya, itu penuh dengan kebaikan. Karena ketika ia diuji, maka datanglah ladang pahala dalam kesabaran. Dan ketika diberikan nikmat, maka datanglah ladang pahala berupa rasa syukur. Ya, itu aja ya, berganti ya. Harus ada antara rasa syukur dan bersabar. Syukur dan sabar, syukur dan sabar gitu ya. Maka hanya dengan cara yang seperti itu, insya Allah apapun yang kita terima di dalam hidup kita, kita akan melihatnya dari kacamata yang lebih luas. Kacamata yang lebih tenang bagi kita ya. Karena yang kita cari adalah keridhoannya Allah, bukan sekedar ridhonya manusia, tapi ridhonya Allah. Karena kalau kita menginginkan ridho dari semua orang, tentu tidak bisa, tidak akan pernah bisa. Tapi kalau kita ingin mencapai ridhonya Allah, insya Allah Allah senantiasa memudahkan bagi kita. Amin. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi penerang bagi kita untuk apa-apa yang belum kita mengerti, untuk apa-apa yang belum kita fahami dari Al-Quran, ya, kemudian dijabarkan oleh beliau dalam perkataan, perbuatan, persetujuan maupun larangannya. Untuk itu telah lengkaplah, telah sempurnalah agama ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, semoga senantiasa tercurahkan salawat dan salam itu tidak hanya kepada beliau, namun juga kepada keluarga beliau, para sahabat yang bersamai perjuangan beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama yang senantiasa menyebarkan sunnah, ya, menjadi perpanjangan dari ilmunya beliau. Semoga kita dipertemukan di yaumil akhir kelak nanti di telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Baik akhwati, kita mohon keridhaan Allah untuk pertemuan kita malam ini. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita langsung lihat dulu ke pembahasan ya.
Kita lihat nih, kita masuk ke pembahasan sifatul huruf. Ya, kalau kita mengingat-ingat lagi apa itu makhorijul huruf, ya, maka di dalam satu makhraj ada beberapa huruf, ya. Tidak semua makhraj itu anggotanya hanya satu, gitu ya. Ada yang lebih dari satu. Nah, meskipun makhrajnya sama, ternyata bunyinya berbeda. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Nah, inilah salah satu dari faidahnya kita mempelajari sifatul huruf. Ya, silakan bantu dibaca untuk Bu Nini sifat huruf sampai selesai fungsi yang pertama. Silakan. Ya. Sifat huruf adalah kaifiyah atau tata cara dalam melafazkan suatu huruf yang dengannya menjadi tampak perbedaan antara huruf tersebut dari huruf yang lain. Fungsi mengenal sifat huruf: 1. Membedakan dua huruf yang makrotnya sama seperti fa, dal, dan do. Semua huruf ini keluar dari satu makrot, yaitu ujung lisan dan ujung gigi seri atas. Satu sama lain tidak dapat terbedakan melainkan dengan perbedaan sifat-sifat. Iya, Mas. Nah, ya betul ya. Jadi apa itu sifatul huruf? Sifatul huruf adalah kaifiyah, tata cara dalam melafazkan suatu huruf yang dengannya menjadi tampak perbedaan dengan sifat-sifat tadi itu, menjadi tampak perbedaan antara huruf tersebut dari huruf yang lain. Ya. Kemudian fungsi mengenal sifatul huruf yang pertama tadi sesuai dengan saya sampaikan di awal, ya. Ini bisa membedakan dua huruf yang makrotnya sama, ya. Jadi dengan mengenal sifat huruf, maka kita bisa membedakan dua huruf yang makrotnya sama, seperti sa, zal, dan lo. Meskipun makrotnya sama, yaitu dari ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri atas, namun satu sama lain ini beda. Nah, yang membedakannya adalah sifat-sifatnya, sifatul huruf. Ya, silakan Ibu baca yang kedua dan yang ketiga, Ibu Wati. Memperbagus pengucapan tiap huruf, membedakan huruf yang kuat dari huruf yang lemah. Kuat lemahnya huruf terkait dengan bab idgham kamil dan idgham nafis. Iya, syukron Ibu. Faidah yang kedua adalah memperbagus pengucapan setiap hurufnya. Jadi dengan kita mengenal sifatul huruf, ya, nanti akan ada masanya kita itu dikoreksi oleh ustazah kita begini. Ya, kurang katanya. Itu kurang tebel. Itu kurang istilahnya kurang. Coba istilahnya mana? Misalnya kho ya. Kadang-kadang kita mengucapkan kho itu iya gitu ya. Iya, padahal bukan iya tapi iya gitu ya. Jadi kho-nya itu ketika sukun rentan menjadi istifal. Iya. Padahal seharusnya tetap iya. Tetap naik pangkal lidah. Nah, maka di sini memperbagus pengucapan tiap huruf dengan kita tahu sifatul huruf, maka kita akan lebih mudah untuk menunaikan sifat-sifatnya. Sehingga pengucapan tiap hurufnya juga menjadi lebih bagus. Gitu ya. Nah, kemudian faedah yang ketiga, membedakan huruf yang kuat dari huruf yang lemah. Nanti akan kita temui sifat-sifat huruf, ya, itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, di sini kuat lemahnya huruf terkait dengan bab idgham kamil dan idgham naqis. Jadi ada
pembahasan di bab lainnya. Bab idgham kamil berarti dia idghamnya masuknya itu sempurna. Sedangkan idgham naqis berarti masuknya kurang sempurna. Kita nggak bahas yang di sini ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu Nini yang lain belum datang atau gimana nih? Ya, Bu Nur Lela izin terlambat Ustazah. Om Yuli yang Om Yuli isi polling hadir tapi belum hadir. Oh baik, oke. Kita lanjutkan. Nah, jazakillah khair Bu Nini. Baik, sifat lazimah dan sifat aridho. Dilihat dari tetap atau tidak tetapnya, sifat huruf terbagi menjadi dua. Lazimah dan aridho. Lazimah adalah sifat yang tetap tidak terpisah dari suatu huruf, ya. Jadi ini sifat yang ikut terus dengan sebuah huruf, ya. Contohnya apa? Isti'la, hamas, ya, atau dikatakan di kitab lain, sifat lazimah ini sama seperti hak huruf. Hak huruf, ya, hak huruf. Jadi sifat yang selalu menempel kepada suatu huruf, ya, dalam kondisi apapun, ya mau kasroh, mau fathah, mau sukun, dia selalu ada. Contohnya apa? Isti'la, ya. Kalau kita mengucapkan huruf-huruf isti'la, ya, itu akan selalu nempel. Ya, contohnya seperti yang tadi saya katakan di huruf kho, ya. Kho ketika dia fathah, kho tetap naik pangkal. Jadi isti'la, ya, pangkal lidah naik. Ketika dia kho ini kasroh, ri, tetap naik pangkal. Bahkan ketika sukun al tetap naik juga. Nah, ini berarti sifat isti'la adalah sifat yang lazimah, yang selalu ikut dengan huruf dalam kondisi apapun. Ya, hamas juga demikian. Ya. Kemudian yang kedua ada sifat aridho, yaitu sifat yang keberadaannya itu tidak tetap. Jadi kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tidak ikut. Ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Sifat ini merupakan penyempurna suatu huruf. Muncul pada saat tertentu dan tidak muncul pada saat yang lain. Jika sifat ini ditampakkan, jika sifat ini tidak ditampakkan, maka biasanya tidak terpengaruh terhadap wujud huruf tersebut. Ya, contohnya tafkim, tarqiq, idgham, ikhfa. Ya. Ini tafkim ini tebal atau tipisnya huruf, ya. Tafkim, tarqiq itu biasanya menempel pada huruf-huruf. Kita coba ambil contoh huruf ro, ya. Huruf ro, apakah dia selalu tebal? Coba bantu dijawab. Tidak, Ustazah. Tidak, ya. Nah, jadi ada saatnya ro itu tebal, ada juga saatnya ro itu jadi. Kemudian begitu pula dengan idgham. Ya, idgham. Sifat idgham itu tidak selalu menempel kepada huruf, tapi dia menunggu pertemuan. Menunggu pertemuan huruf satu dengan yang lain, gitu ya. Maka ini termasuk dalam sifat aridho. Begitu juga dengan idgham, ya, kita ketahui kalau idgham masuknya huruf satu kepada huruf yang lainnya, ya, itu kan harus ada syarat-syaratnya, ya. Ikhfa juga demikian. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, maka dia hukumnya menjadi ikhfa. Berarti ada syarat di situ. Ini disebut dengan sifat aridho. Atau kalau yang tadi lazimah itu hak huruf, kalau yang aridho mustahak. Ya, nama lainnya, ya.
Baik, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Atau ada yang kurang jelas? Ustazah, saya mau Ya, nanya. silakan. Siapa, Ibu Wati atau Ibu Wati ya? Silakan, Ibu Iya, Wati. Ustazah. Saya belum paham dengan idgham sendiri itu apa ya, Ustazah? Oh gitu. Naam, naam, naam. Oh iya. Idgham ya, itu adalah suatu kondisi ketika. Jadi idgham itu artinya masuk ya, Bu. Artinya masuk. Jadi huruf pertama masuk kepada huruf yang kedua, yang selanjutnya. Contohnya Ibu seperti huruf nun ya. Saya contohkan dengan tulisan ya, coba ya. Ini hukum idgham. Sebelumnya Ibu belum pernah belajar hukum idgham? Belum. Belum ya. Nah, contohnya Ibu seperti huruf nun sukun bertemu dengan huruf 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 ro ya, contohnya ya. Nun sukun bertemu dengan ro. Di sini kalau tulisannya itu min, misalnya ya Bu, min rob Ya, him gitu ya. tapi bacanya mir gitu ya. Iya gitu, mir Oh, him. itu namanya itu. Nun masuk ke huruf ro. Melebur gitu ya, maksudnya melebur ya Betul, idgham itu ya. betul, betul, Masya Allah. Nah, mirobihim ini berarti nun sukunnya melebur ke dalam huruf ro. Berikut. Nah, seperti itu. Itu hukum idgham salah satunya ya. Iya, iya. Penjelasan tentang idgham ini cukup panjang ya sebetulnya ya. Karena Hmm, idgham sendiri ada dua, idgham kamil, idgham idgham nafis. nafis. Iya, Jadi betul. yang Jadi kalau sempurna jadi idgham kurang kamil, sempurna. dia masuk, dia meleburnya sempurna. Seperti ini sempurna ini. Nun Ya, sukun bertemu ro ini sempurna. Nun sukun bertemu dengan lam juga sempurna. Miladun rahmah. Nah, bukan min ladun, tapi milla ya kalau bertemu dengan huruf lam. Itu ya. nah, Nah, sedangkan yang lainnya itu termasuk ke dalam idgham yang nafis. nafis. Ya, Ya, karena contohnya. masih bisa sifat dari huruf yang pertama. Contohnya seperti kita bilang miu warahmah Hmm, miu wa ya, nun hmm, sukun bertemu dengan waw. Jadi nunnya masih masih terbawa, masih ada sifat gunah dari nun yang dibawa ke waw. Miu miu nggak langsung miu oh, ya. kan gitu ya, nggak miu tapi miu. Ah, nunnya masih ada gunahnya. Seperti itu, Ibu. Nah, Ustazah, Nah, makasih. jadi ada gambaran ya yang disebut dengan idgham itu yang seperti apa ya. Iya, Ustazah. Nah, ada lagi Bu. Sudah, Ustazah. Nah, baik. Saya lanjutkan ya. Kita lihat jumlah sifat lazimah. Sifat lazimah terbagi menjadi dua. Ya, sifat lazimah tadi sifat yang mana? Yang mengikuti atau tidak selalu mengikuti? Mengikuti saja. Selalu mengikuti Selalu ya. mengikuti. Selalu mengikuti. Jadi sifat lazimah terbagi menjadi dua. Jadi dua. Yang pertama, sifat berpasangan yang maknanya saling bertolak belakang. Jadi ini, sifat berpasangan ini akan selalu ada. Ya, akan selalu ada. Jadi ada 5 sifat. Ya, tapi di sini jelaskan 4 ya. Baik, kita bahas 4 saja. Jadi ada 4 sifat yang kemudian memiliki pasangan masing-masing. Ya. Jadi setiap huruf itu memiliki 4 sifat. Ya. 4 pasang sifat. Ya. 4 pasang sifat ini kalau satu huruf, kalau dia bukan hamas, maka dia jahar. Jadi seperti harus punya salah satu dari sifat ini gitu ya.
Kalau nggak hamas dia jahar. Kemudian huruf itu kalau dia tidak punya sifat syiddah pasti dia rokhwah. Nah ini berlawanannya dulu ya. Nanti ada yang di tengah-tengahnya ada. Tapi pasangannya tuh ini. Syiddah lawannya rokhwah. Kemudian isti'la lawannya istifal. Dan ittobak lawannya infitah. Ya. Pasti satu huruf memiliki 4 sifat. 4 sifat dari sini. Gitu ya. Dari salah satu dari jadi 4 pasang ini, maka setiap huruf pasti memiliki satu dari tiap pasangan. Dari tiap pasangan. Ya. Kemudian yang kedua yang B, sifat lazimah yang tidak memiliki pasangan. Jadi ini kalau kita bisa permudah untuk mengertinya, ini bisa dibilang ciri khasnya suatu huruf lah, gitu ya. Ada ciri khasnya, gitu yang dia tidak semua huruf itu punya, gitu. Kalau tadi kan setiap huruf pasti memiliki salah satu dari tiap pasangan, gitu ya. Sifat yang tidak memiliki pasangan atau ciri khas tadi diantaranya adalah 8 sifat. 1 qalqalah, 2 sofir, 3 inhiraf, 4 tafasyi, 5 lin, 6 istitolah, 7 takrir, dan 8 gunnah. Ya. Sifat kuat dan lemah. Nah, ditinjau dari kekuatannya, ya lemah dan kuatnya, sifat huruf itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, sifat kuat. Sifat kuat sendiri ada 11. Ya. Di sini bisa dibaca dari jahar, syiddah, isti'la, ittobak, sofir, qalqalah, takrir, tafasyi, inhiraf, istitolah, dan gunnah. Sedangkan sifat yang lemah, ya ini sebagiannya merupakan lawan dari pasangan yang di atas ya. Kalau jahar itu sifat kuat, maka di bawahnya hamas adalah sifat yang lemah. Begitu pula syiddah, itu sifat yang kuat, lawannya adalah rokhawah, itu sifat yang lemah. Isti'la dia kuat, istifal lawannya lemah. Ittobak itu kuat, lawan dari ittobak yaitu infitah itu lemah. Nah, sedangkan lin ya, lin ini merupakan sifat yang tidak memiliki pasangan. Ya, lin ya. Jadi hanya lin saja sifat yang tidak memiliki pasangan tapi dia merupakan sifat yang lemah. Kalau yang tadi yang disebutkan di atas ya, yang di poin B itu ya, semuanya merupakan sifat yang kuat ya, kecuali yang poin kelima huruf lin ya. Di bawahnya ada catatan adapun tawassut bukan sifat kuat, bukan pula lemah. Jadi dia ada di pertengahan. Pertengahan antara apa? Antara sifat syiddah dan rokhawah. Jadi sifat kuatnya syiddah, sifat lemahnya rokhawah. Nah, di pertengahannya ada tawassut ya. Nanti kaitannya tawassut ini dengan aliran suara ya. Baik. Sampai sini masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Saya masih bingung mungkin kalau hamas itu yang K gitu ya. Nah, betul. Iya. Bingungnya di Kalau mana, Ibu? enggak, kalau hamas itu kayak yang ada keluar angin gitu kan. Keluar nafas sebetulnya ya. Nafas, ya suara nafas. Kalau yang Alif. jah Hmm? jahar Jadi, itu yang gimana? kalau jahar itu dia nanti tertahan nafasnya. Oh. Tertahan nafasnya.
Ya, nanti tertahan nafas. Nanti bisa kita contohkan kalau kita sudah masuk ke Huruf. sifat-sifat dan huruf-hurufnya. Iya, Baik. ya. Baik, Baik. Ustazah. Nah, ada lagi Bu Wati yang ingin ditanyakan? Iya, sebenarnya saya tak seperti sidah itu yang seperti apa, rokowah itu saya belum paham. Mungkin nanti kalau Ya. sudah menuju ke hurufnya ke Ya. itunya kali ya. Ya, Mungkin Ustazah. kita belum masuk ke dalam pembahasan setiap sifatnya ya. Iya. Tapi yang kita harus pahami di awal itu begini. Jadi ternyata semua huruf hijaiyah itu mereka memiliki sifat. Nih, minimal di awal ya. Minimal di awal punya 5 sifat. Oke, di sini 4. Minimal punya 4 sifat. Minimal punya 4 sifat. 4 sifat yang merupakan bagian dari pasangan pasangan sifat ini gitu loh. Ya. Jadi contohnya nih di huruf kaf ya tadi ya, di huruf kaf contohnya. Jadi ada pilihan pertamanya hamas atau jahar. Oh, dia ak. Ada nafas yang masih mengalir di situ, ya, pengucapannya dengan nafas yang mengalir, ya, disertai nafas yang mengalir atau disertai aliran nafas, maka dia masuknya ke hamas. Nah, dia punya sifat yang pertama hamas. Kemudian yang kedua dia syiddah atau rokhwah. Nah, kakiku ak. Nah, ketika dia sukun, apakah suaranya mengalir? Jadi syiddah atau rokhwah ini berkaitan dengan aliran suara. Kakiku ak. Tertahan atau mengalir suaranya? Coba yuk bantu dijawab. Tertahan. Tertahan. Maka kalau Ya. tertahan berarti dia syiddah. Karena rokoah artinya pengucapan huruf disertai dengan aliran suara. Ya, maka dia masuknya ke syiddah huruf kaf. Yang ketiga kita lihat lagi isti'la atau istifal. Kalau isti'la berarti pangkal lidahnya naik. Sedangkan istifal artinya dalam mengucapkannya pangkal lidahnya itu rebah, turun, tidur, gitu ya. Nah, maka kaf yang mana? Kakiku ak. Nah, maka gini, kalau istilah salah satu contohnya, afwan, salah satu tandanya saat kita mengucapkan huruf istilah itu kita tuh ngerasa berat. Contohnya apa? Oh, ya, berat itu diucapkannya. Oh, ko, kemudian bo, ya, bo, kan itu berat ya. Oh, nah, nah itu kerasa tuh, kerasa berat gitu di pangkal lidah kita, ya, harus di rahangnya agak lebih dibuka lagi gitu ya, rasanya tuh begitu. Nah, apakah ketika kita ucapkan huruf kaf kita merasa begitu, merasa ada beban atau ya udah mudah aja tanpa mengangkat pangkal lidah. Ka 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 mana? Jadi istilah atau istifal? Istifal. Istifal. Iya, Masya Allah. Betul. Istifal. Nah, kita sudah dapat 3 tuh. Sudah dapat 3 sifatnya. Nah, yang terakhir, dia itobak atau infitah. Nah, kalau itobak berarti selain yang tadi, yang istilah tadi, ya. Jadi itbak ini kelanjutan dari istilah sebetulnya ya. Bisa kita tuh bisa berpikirnya gitu aja deh biar gampang. Kalau itbak dia pasti diawali dengan istilah dulu. Pangkal lidahnya naik, kemudian ujung lidah ya membentuk mangkuk. Itbak ya membentuk mangkuk. Sehingga sampai suaranya itu pantulannya itu ke langit-langit dulu baru keluar. Bo, 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 ya, so, so, ya. Dia nggak langsung keluar, nggak langsung ke depan.
Jadi harus memantulnya ke atas dulu, ke langit-langit dulu. Itu ittobak. Sedangkan infitah, ya, dia kebalikan dari ittobak tadi. Gitu. Jadi yang mana huruf kaf? Apakah kalau kaf tidak istilah, berarti kaf tidak apa? Antara ittobak atau infitah. Kalau huruf kaf itu tadi kita sudah simpulkan dia itu tidak istilah, tidak mengangkat pangkal lidah. Maka dia tidak apa? Tidak itbak. Ya, dia bukan huruf itbak. Kalau dia bukan huruf itbak, berarti dia huruf infitah. Itu jadi cara menyimpulkannya itu gitu ya. Nah, itu setiap huruf itu begitu. Ada 4 sifat yang merupakan bagian dari pasangan-pasangan ini. Gitu. Tapi tidak semua huruf memiliki sifat yang tidak memiliki pasangan yang di bawahnya ini. Ya. Ya, coba ya. Kita bahas lebih lanjut mungkin untuk rincian sifat lazimah di pertemuan selanjutnya ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke dars? Cukup, Ustazah. Cukup, alhamdulillah. Ibu Nini atau Ibu Yuli Kartika ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah cukup saja. Nah, Cukup saja. Sementara ngikut dulu Ustazah. gimana Ibu Yuli? Ikut dulu aja. Dulu, baiklah. Baik, yang pegang catatan siapa ya? Kak Ica yang pegang ya. Sudah sampai mananya ya? Nah, silakan kalau Ibu Wati sudah sampai mana? Umiwati sudah sampai dan 11. Dar 11 halaman. Halaman 27 ya? Naam sudah. Nah, syukron Kak Ica. Baik, silakan dibuka mikrofon maupun kameranya. Ibu Wati. Ya, Ustazah. Nah, alhamdulillah. Oh iya, afwan ya. Pekan kemarin saya itu sakit. Qadarullah. Insya Allah. Jadi belum bisa mengajar di halakoh. Iya. Untuk penggantinya kira-kira kapan bisanya ya? Yang kira-kira teman-teman bisa semua ya. Kalau malam bisanya hari apa? Kalau saya Ahad Ustazah. Ahad bisa, yang lain Ahad bisa. Insya Allah bisa Ustazah. Alhamdulillah. Saja. Bisa ya Ahad malam ya. Insya Allah saja. Baik, insya Allah kita Om Yuli. gantikan Bisa Om Yuli. jam yang Bisa sama. insya Allah. Alhamdulillah. Kalau gitu insya Allah kita gantikan di jam yang sama ya Bu Nini ya. Mudah-mudahan ada link yang bisa dipakai ya. Iya, insya Allah Ustazah. Bisa. Nanti mohon dibantu ya Bu Nini ya untuk kondisikan ya. Iya Ustazah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Silakan Bu Wati dibuka mikrofonnya, kameranya. Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk huruf po-nya jangan kepanjangan, cukup 2 harokat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitoni, tidak lebih panjang.
Jangan begini. Syaitonir rajim. Itu sudah menambah jumlah harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Masya Allah. Basmalah boleh? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mimnya jangan panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi tapi ro-nya disambung ya. Ro-nya itu tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Gitu ya. Baik. Huruf sin ya. Makhraj, huruf sin, yaitu dari ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri bawah. Atau kalau di kitab lain itu dia sebetulnya nggak ketemu gitu ya. Tapi hampir bertemu dengan dua gigi seri bawah. Nah, bawah ya. Sifatnya sopir, ada gitunya ya. Nah, itu harus ada. Kemudian dia hames asa, asa. Sesungguhnya dia nafas itu masih mengalir ya. Ada aliran nafas di situ. Kemudian rokhawah juga terdengar ya. Suaranya itu ngalir gitu ya. Ada aliran suara dan dia istifal ya, nggak menaikkan pangkal lidah. Baik. Huruf sin berbeda dengan huruf sa. Masih ingat kalau sa di mana makhrajnya? Sa itu ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri atas. Iya, sa ya. Bareng-bareng Sa. dengan huruf apa yang lainnya? Sa, za, Mm-mm. Sa, kemudian do, sa, zal, dan wo. zo. Ya. Ya. Ya, 3 huruf yang terkumpul dalam satu makhraj. Ya. Sedangkan sin itu letaknya bukan di ujung lidah, tapi di mana? Di bawah. Ujung Ya. lidah bertemu dengan dua gigi seri bawah, tapi sebenarnya Iya. tidak bertemu langsung gitu. Iya, nggak ketemu langsung. Jadi kalau yang tadi asta, ta, ta, za, lo itu betul-betul ujung lidah itu jadi tumpuan ya. Sedangkan huruf sin hampir bertemu ya. Ya. Sa, sa gitu ya. Yuk diikuti dulu. Saya contohkan boleh ya? Dari atas. Sa, 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 sa. sa, sa, The, sa. za, sa. Ya, coba zalnya jangan didorong dulu, jangan pakai persiapan begini. Jadi jangan dibunyikan dulu sebelum zalnya nempel. Jadi bunyinya bareng-bareng. Gak boleh za, tapi za. Nempel dulu baru bunyi. Za, sa. Coba lagi. Za, sa. Za, sa. Za, sa. Sa, ja, ro. Sa, ja, ro. Sa, ba, ta. Sa, ba, ta. Ho, sa, a. Ho, sa, a. Jadi a tidak dibuka lagi ya. Ho, sa, a. Tinggal bunyi a-nya ya. Boleh ulang? Ho, sa, a. Ha,
sa, da. Ha, sa, da. Coba ha, buka lagi ha, Ha, bukanya jangan ke samping. Jangan ke samping, tapi ke bawah. Ha, ha, sa, sa, da. da. Diulang. Ha, sa, da. Sa, ho, ro. Sa, ho, ro. Yuk, yang bawah dibaca. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, da, ro, za, sa. Ya Allah. Lanjut ke huruf kaf. Yuk. Ka, 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 ta, ro. ka, ta, ka, ta, ro. Ta, Ta, coba lagi. Ka, ta, ro. ka, ta, ro. Lanjut. Ka, da, ha. Huruf dalnya pastiin lagi. Nempelnya jangan di gusi, tapi di tempat tumbuh gigi seri atas. Yuk, coba. Da. Jangan da, tapi da. Duduk, duduk Da, di duduk, dalam. duduk, da, da, da. Duduk, da. Iya, gitu. Ka, da, Ka, da, ka, da, duduk, da. Ka, da, ha. Dal ke ha, satu kali aja buka rongga mulutnya. Ka, da, ha. Ka, da, ka, da, ha. Iya, gitu kan? Tinggal didorong dari tenggorokan ya. Yuk. Ka, ba, da. Ka, ba, da. Lanjut. Sa, ka, ta. Za, ha, a. Iya, setelah kaf langsung ke hamzah. Da, ka, kalau kaf ya. Da, ka. Karena dia kan di mana kafnya, mahrosnya di mana huruf kaf? Dari tengah, bukan tengah, belakang lagi. Dari belakang, pangkal, pangkal, lidah. Dari pangkal lidah. pangkal lidah, ya. Pangkal lidah, Pangkal lidah bagian bawah bertemu dengan pangkal lidah bawah bertemu dengan dua gigi ini bawah, apa ini dua gigi? bukan. Oh, Coba dirasain ya. Ka, 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 dia ketemunya dengan apa? Ka, ka, dengan langit-langit. oh, langit-langit ya. Iya, kalau kaf bertemunya dengan langit-langit. Tapi langit-langit ada dua, ada bagian yang lembek, ada yang bagian yang keras. Jadi ada yang lunak, ada yang keras. Maka huruf kaf yang mana? Ketemu dengan langit bagian yang lunak atau yang keras. Yang lunak yang mana, Ustazah? Jadi gini, kalau yang lunak itu huruf qaf. Ko, ko, dia agak ke belakang. Ko, ko, Oh, ya, oh, langit. oh. Tapi kalau yang keras, ka, 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 dia agak ke tengah.
Nah, jadi Oh, huruf iya. kaf di situ. Dari mana? Oh, jadi Dari kalau pangkal. yang agak ke tengah itu keras, agak ke belakang itu lembek. Iya, Yang ke tengah itu berarti kaf, iya. yang ke belakang itu kho. Jadi yang bagian belakang kan lebih lembek ya. Ko, ko, ko. Ko, ya. Ka, ka. Ka, ka. Ya. Nah, itu kaf. Coba diulang lagi. Makhraj kaf dari mana tadi? Dari pangkal. Dari pangkal lidah, Bagian bawah atau atas? pangkal lidah bagian bawah Bertemu dengan ketemu dengan eh, langit langit yang tengah, yang jangan keras. yang keras. Karena disebutkan di buku itu yang keras, langit-langit yang keras. Iya, Nah, Masya Allah. Ya, dilanjut lagi, dibaca lagi. sampai mana tadi ya? Sampai Ka, uh, da, ka, da, ha, ka, da, da. da, ka, da, ha, Coba dalnya tempel lagi. Ka, da, 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 ha. da, du, du, da, di, du. Ka, da, ha, Kurang. Duduk, duduk di dalam. Coba. duduk, da, ka, da, ha, Iya, terus. ka, ba, da, Mm-mm. sa, ka, ta, Iya. za, ka, a, Mm-mm. ka, ja, Mm-mm. ho, ha, Lihat lagi hurufnya. ho, ha, ho, ka, Iya, terus. ro, ka, za, Iya, coba sekarang huruf ro-nya kita coba untuk nggak pakai bibir. Ro, 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 ah, ro, iya, ro, ro, jangan ditarik ke dalam. Ro, 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 pek aja. Jangan, ro, ro, jangan gitu. Ya, jadinya nggak ke dalam. Ro, 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 jadi fokusnya ini turun. Ro, ro, ro. Kita fokusnya ke sini aja. Bibirnya nggak perlu kita urusin. ro, Mm. Ro, iya buka aja. ro, 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 gitu. Ya. ro, ya. Ro, ka, za, Mm-mm. a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, da, za, ro, ro, za, sa. Coba kita ulang di zal ya. Da, za. Da, Jadi harus nempel dulu. Jadi da, jangan za, dibunyikan dulu, tapi harus nempel dulu baru dibunyikan. Za, 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 za. za. Iya, jadi bunyinya menyusul ya, harus nempel dulu. Za gitu, jangan jangan za. Ad, Ini berarti udah dibunyiin sebelum dia menempel. Bunyi bunyi setelah menempel. Za, za, gitu ya. Za, Ulang lagi. za. Hmm. Oke. Ulang dari huruf dal ya. Ya. Da, za, ro, za, sa, ka.
da, da, za, ro, za, sa. Di bawahnya ka. Ka, la, mana ya? Oh, ka. Ya. Iya. Ka. Lagi huruf zalnya yuk. Za, zi, zu, az. Za, zi, zu, az. Jadi caranya dia menempel dulu, tapi nempelnya itu nggak ditekan. Za, za, zi, zu, az. Az, nggak sampai nempel ditekan gitu. Coba lagi yuk. Ini yang ada titiknya ya? Coba. Za, zal, zal, ya. Za, ya, Za, zi, zu, az. Yuk. Za, za, zi, zu, az. 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 Nah, ini yang enak yang terakhir. Za, Jadi, zi, zu, az. zu, Zu, az. az. Apa? Az. Yang nempel tadi dibandingkan yang pertama lebih banyak atau lebih sedikit nempelnya? Sedikit. Lebih sedikit, iya betul, lebih sedikit. Karena kalau dia nempelnya agak banyak, itu nanti arahnya ke huruf lo, ya. Jadi kalau huruf zal itu memang yang nempel lebih sedikit, ya. Dia tipis aja, gitu ya. Nggak terlalu nempel, jangan ditekan juga, iya. Jadi Ibu Wati PR-nya dilazimkan huruf zalnya yang tipis, itu yang pertama, ya. Kemudian tadi di huruf sebetulnya di huruf kaf itu, ya dia hamesnya itu nggak terlalu ketara seperti ka, ka gitu, enggak sebetulnya ya. Sebetulnya itu enggak. Hanya dia ka gitu aja sudah dapat sebetulnya. Tapi karena kita masih pembelajaran, nggak apa-apa. Yang penting kita tampakkan dulu. Soal nantinya ketika kita tilawah, mau kita kurangi, mau kita sesuaikan, itu nanti ketika tilawah. Yang penting sekarang kita harus tahu dulu, oh kalau hamas itu begini gitu ya. Kalau syiddah itu begini gitu. Nanti tinggal kita sesuaikan. Gitu ya buat ya. Jadi PR-nya huruf kecil. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bismillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khair. Baik, selanjutnya Ibu Nini. Afwan, anak terlambat Ustazah. Naam, lah tadi, Masya Allah. Naam. Sebentar ya, sebentar Bu Nini ya. Ya, Ustazah. Afwan Bu Nini, anak terlambat tadi. Iya, Om. Nggak apa-apa, Om. Baik, silakan Bu Nini. Sudah sampai mana Bu Nini? Halaman 61 saja. Dari 61. 14. Iya, 61. Ibu Wati tadi nanti di pekan selanjutnya dilanjutkan diulangi dulu di dars yang ke-12 ya. Dari situ dulu ya, supaya huruf zalnya nanti terlatih dulu ya. Untuk Bu Wati, Kak Ica tolong bantu ya. Nah, 61 Bu Nini dars yang Empat panis saja. yang mana Bu? Ya, Zuna itu ya, Ustazah. Oh, dari atas Yalbisuna. Iya. Tafadhol. Mari Ustazah.
Insya Allah. Yalbisuna. Mm-mm. Yal, jadi tahan di atas ya, Bu. Yal, Ya. Yalbisuna. Lanjut. Tanhituna. Tuliskan lagi untuk haknya. Untuk huruf haknya, Ibu jangan pakai siap-siap. Jangan pakai siap-siap. Langsung Tanhituna. aja. Pakai sisa nafas aja. Tanhituna. Tanhituna. Itu kan masih gini. Hi gitu ya. Tanhi. Itu hi, tapi tanhi. Buka dikit aja. Itu Tanhi. Tanhituna. Yuk. tanhituna. Masih ngambilnya dari bawah ya. Kerasa nggak sih, Bu Nininya kerasa nggak? Tapi perasaan udah dari Karena Bu Nini itu di bagian ininya ya, di bagian tenggorokan bagian bawahnya itu kayaknya mudah sekali terbuka gitu loh. Memang pelafalan sehari-harinya itu lebih banyak ke suaranya tuh ngebas. Suaranya ngambil dari dasar gitu. Ha 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 gitu. Mungkin gitu. Misalnya itu lampu jangan dibiarin hidup terus itu gitu kan ngomongnya gitu ya. Jangan dibiarin hidup terus itu. Nah, gitu biasanya itu terpengaruh oleh kebiasaan kita gitu. Atau udah senang hafalin gitu. Hafalin gitu. Jadi ngomongnya hafalin bukan hafalin, udah dihafalin gitu. Udah dihafalin belum? Tapi udah dihafalin belum gitu. Jadi selalu ambilnya dari bawah. Nah, coba kayak berbisik. saja. Tanhituna. Lagi lebih sempit. Tanhituna. Tanhituna. Coba tanhi. Tanhi. Iya, lagi tanhi. Tanhi. Tanhi lagi. Tanhi. Coba itu udah dapet dikit tuh. Tanhi. Tanhi. Coba gini, Bu. Tanhi. Coba dibuang nafasnya aja. Tanhi. 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 Saya ulangi saja. Tanhi. Kebanyakan. Tanhituna. Jangan pakai siap-siap. Tanhituna. Tanhituna. Masih PR ya, huruf H-nya ya. Yuk, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Ya mahuna. Ya mahuna. Ya mahuna. Yang tengah aja. Ya sama naik dikit. Ibu masih di bawah. Ya sama ya sama maunya ya mahuna. Ya mahuna. Itu ke Hamzah. Ya gitu. Ya naik lagi dibuka dan atasnya dibuka dikit. Ya lagi buka lagi. Ya sama ya mahuna. Ya, ini belum dapet ya, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi memang Ibu Nin itu PR-nya di huruf-huruf al-halq, ya, al-halq. Di situ PR-nya. Yuk, nggak apa-apa, yuk. Yamhaduna. 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 Huruf dalnya Ibu, dalnya ditempelin di tempat tumbuh gigi, yuk.
Jangan hadu, tapi hadu. Yamhaduna. Dada. Da. Da. Maju lagi. Da. Pelin di gigi Da. deh. Da. Da. Dada. Da. Dada. Masih dada. Maju lagi, Bu. Tempelin di giginya, Bu. Dada. Dada. Dudu. 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 Belum nempel. Dudu. 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 Didi. Saja. Iya. Nafsus saja. Nafris. Yamhaduna. Yamhadu. Yamhaduna. Lanjut lagi. Yarkutuna. Yuk. Dot. Yarkutu. Lebih ke belakang. Do. Ya. Depan. Kalau ke depan jadinya. Ya. Coba. Tu. Yarkutuna. Yarkuduna. Yarkutuna. Jadi dia. Yarkutuna. Ya. Lanjut. Tulku. Tanha. Ya. Ta'lu. Ta'alu. Ta'lu. Di ain ya. Ain dan han. Yuk lagi. Tamshi. Turji. 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 Roknya dibuka yuk. Turo. Turji. Rok itu bukan begini, Bu. Bukan tur. Tapi tur. Dijauhkan. Atas ke bawah. Turji. Turji. Turun. Giginya diturunin. Turji. Bukan tur. Tur. Enggak tur. Tapi tur. Tur. Bagian ini turunin aja, Bu. Tur. Coba turo. Coba, Bu. Turo. Coba Ibu Nini turo. Nge-freeze ya Bu Nininya. Oh, jaringannya lagi nggak baik. Iya, Ibu Nininya nge-freeze, Bu. Nah, ini baru normal lagi. Tadi gambarnya nggak bergerak. Yes. Ya. Turo. Coba, Bu. Turo. Ya, lagi. Turo. Bukan ro. Tidak ro, tapi ro. Itu. Iya, turo. Turji. Tahan di atas. Lidahnya tahan di atas. Turo. Ini masih ke atas nih. Turji. Turji. Masya Allah. Ibu, Bu Nini, pekan depan diulang dari tulku ya. Iya. Dari ya, tulku.
Ibu rajin latihan, pokoknya rajin latihan Bu, karena kita nggak tahu Allah saja. berapa ibunya. Di pengucapan keberapa kita dikasih sama Allah itu kemudahan lisan itu kita nggak tahu Bu. Nggak apa-apa Ibu ya. Jadi Ibu Iya, ulang-ulang Ustazah. terus. Terus Ibu Nini untuk kelas offline-nya sudah ada kan ya? Belum mulai, Ustazah. Oh belum mulai. Iya, belum mulai. Kemarin kan sudah gabung katanya ya, sudah ada gitu ya. Iya, iya Ustazah. Pertemuannya per satu pekan berapa kali pertemuan? Kan 1 kali Ustazah. Oh 1 kali. Iya. Sebetulnya minimum 2 kali sih ya, cuman nggak apa-apa 1 kali. Jadwalnya setiap hari? Biasanya Jumat Ustazah. Oh Jumat, Kan berarti adanya katanya Jumat, tapi belum ini lagi sih. Biasanya nanti baik. ini. Semoga diberikan ya Bu Nini ya. Barakallahu fiik. Amin. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakillahu khair. Silakan Ibu Yuli Kartika. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat tadi. Lah bahasa Sabi, nggak apa-apa Ibu Yuli. Ibu Yuli sudah di dars berapa? Dars 6. Halaman ke 24. 20. Dars ke-6 ya? Ya. Ya, silakan. Ho ya Ustazah. Iya. Oh, Ho. 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 lebih naik lagi Ho. pangkal. Oh, Ho. Ho. ciri di sininya sudah terasa berat belum? Ho. Ho. Agak Ya. berat ya rasanya ya di sini ya. Ya. Iya. Ho. Baik. Ta, ho. Ta. Ho. Ja, ho. Ja. Ho. Coba kita ulang dari jim ke ho ya. Ja, ini posisinya begini. Ja, ho. Sebetulnya ya, ini posisi ho-nya, rongga mulutnya itu tetap sama. Hanya saat ho dia dinaikin pangkal lidahnya. Jadi begini. Ja, ho. Ini nggak berubah. Nah, ini nggak berubah. Ukurannya tetap di tempat. Hanya karena mengangkat pangkal lidah, itu efeknya bibirnya kayak agak naik. Padahal nggak kita sengajakan naik. Ja, ho. Ja, ho. Ini, lihat. Ibu bisa lihat di sini ya. Rahang saya nggak bergerak. Tetap di tempatnya. Ja, ho. Ja, ho. Coba yuk. Ja. Ho. Ja. Ho. Iya, betul. Masya Allah. Kemudian, ta, ho. Sama kayak tadi. Ta. Ho. Ta. Ho. Lanjut, Bu. Ha. Ho. Ho. Ba. Ta. Ho. Ba. Ba. Iya. Ho. Ba. A. Masya Allah. Ho. Ba. Ta. Sa-nya jangan pakai hamzah di belakangnya. Ho, ba, sa. Buka. Ho. Ho. Ba. Sa. 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 Ulang. Ho. Ba. Sa. Ya, Masya Allah. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Ho. Lagi. Ja, ha, ho. Ja. Ha. Ho. Iya, Masya Allah. Lanjut. Lanjut Ustazah.
Iya, yuk kita lanjut ya. Da. Da. Ya, huruf Da. da itu makrosnya masih ingat di mana? Dari ujung lidah bertemu dengan Pangkal gigi seri atas. pangkal Da. gigi seri atas. Kalau dikatakan pangkal, berarti dia sudah di gigi atau belum? Belum. Hmm? Pangkal Belum. gigi belakang Nah, kayaknya. Da. iya. Kalau ini nih, kalau kalau ada sebuah apa namanya ya, apa yang pakai istilah pangkal ya? Saya juga nggak kebayang. Sudah. Itu sedikit kayak ya. Paling atas sendiri gitu. Iya, berarti sudah dong. Udah di bagian giginya, tapi dia tempat Iya. tumbuhnya. Ya, Jadi betul. memang betul-betul di bawahnya ya. Kalau kita bisa bilang, kalau akar mungkin ketutup ya. Kalau akar mungkin tertutup sama tanah, kalau pohon ya. Tapi yang namanya pangkal pohon berarti dia pertemuan antara pohon dan tanah gitu. Nah, Ya, itu ya, betul. pangkalnya. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, coba. Jadi Ya. dalnya harus tepat di situ, bukan di bagian belakangnya. Kalau belakangnya dia dalnya jadi bukan tebel. Jadi mirip dengan D, ya. Da. Padahal bukan dada tapi dada. Kayak agak cadel gitu. Coba yuk. Da. Gitu. Mm. Da. Da. Ha. Da. Heeh. Ha. Da. Ba. Lagi. Ha, da, ba. Ha. Da. Ba. Nah, huruf dal, huruf ba, ini dua-duanya sama-sama huruf yang kuat. Huruf syiddah. Artinya apa? Saat dia itu diucapkan, itu sebelum dia bunyi, sudah ada kayak antrian tenaga di belakangnya. Jadi bukan begini. Kalau nggak ada antrian tenaga itu dia jadinya begini. Da, da, da. Atau ba, ba, ba. Kan tetap tuh ya makrosnya di situ. Tapi kedengarannya beda dengan da, ba, da, ba. Jadi ada da, ba gitu. Jadi harus ada itunya. Jadi dia nempel dulu yang kuat, baru bunyi. Nempel kuat, baru bunyi. Gitu. Coba lagi. Orang ngeden gitu ya. Gitu ya. Bener. Iya kan? Gitu kan? Coba. Yuk. Da. Gitu ya. Da. Iya, Da. terus? Ba. Ba. Nah, gini dulu. Hmm, Ba, ba. Bukan berarti diberatin atau diteken gitu enggak ya. Tapi ditahan dulu tenaga di belakangnya. Ba, da, da, ba. Yuk, lagi. Diulang ya. Ya. Ta. Ta. Da. Hmm? Da. Da. Ya, terus? Ha. Da. Ba. Hmm. Ha. Da. Ta. Ya. Ha. Da. Ba. Hmm. Ja. Da. Da. Ya. Ba. Da. A. Yuk, dalnya jangan mundur lagi. Kalau mundur lagi jadi kasar dia. Ba, da, a. Ba. Da. A. Mm-mm. A. Da. Da. Ya. Ho. Da. Da. Mm-mm. A. Ba. Ta. Ta. Ja. Ha. Ho. Da. Mm-mm. Masya Allah. Yuk. Jadi Ibu Yuli, PR-nya adalah gimana caranya supaya huruf kuat seperti dal dan ba ya tidak hanya sekedar diucapkan, tapi dia coba lihat. Di sini di atasnya ya, ada sifat jahar.
artinya dia jelas. Ya, syiddah artinya dia kuat. Jadi tidak hanya sekedar da, tapi da. Bidam, bidam. Nanti kalau kita terbiasa mengucapkannya dengan jelas, dengan syiddah, saat tilawah juga dia nggak mudah untuk apa namanya ya, tersamarkan gitu. Huruf dal ini dan huruf ba, ya. Latihan untuk memberikan sifat jahar dan syiddahnya. Ya, gitu ya Bu Yuli ya. Insya Allah. Terima kasih sudah khairan Ustazah. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan ke huruf zal yang di bawah Baik. ya. Yang di dars ke-8 ya. Ya. Barakallahu fiik. Barakallah. Ibu Nurlela, silakan Ibu. 6 Ustazah. Kak Ica, Ibu Nurlela sudah sampai mana Kak Ica? Umi Nurala itu dars 12. 12. Ulang dars 12. Ulang dars 12 huruf kaf ya Ibu. Syukron Kak Ica. Yuk Bu, huruf kaf. Ka. Ya, terima kasih Kak Ica. Boleh diulang ya Bu? Saya contohkan dulu. Ka. 6. Ka. 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 Iya. Ka. Ta. Ro. Ka. Sa. Ro. Ka. Da. Ha. Ka. Da. Ha. Haknya hati-hati, itu belum di tengah ya. Da, kalau kita sudah dapat huruf da, tahan. Rahangnya tahan, jangan naik, ngatup, ketutup atau kebuka lagi, jangan. Karena soalnya lagi di luar. Ka, da, ha. Tinggal dorong dari belakang, dorong hawanya aja. Jangan didorong tenaganya, nggak pakai tenaga. Pakai bisikan aja. Ka, da, ha. Ka. Da. Ha. Iya, Masya Allah. Terus. Ka, ba, da. Ka. Ba. Da. Sa, ka, ta. Sa. Ka. Ta. Lihat Ibu. Ka, ta. Sa, ka, ta. Ka. Sa. Antara huruf sa ya. Sa, ka. Ka. Jadi Sa. kebukanya kebuka-kebukanya sama. Ya. Sa. Sa. Ka. Sa. Ta. Coba lihat hurufnya. Yuk, ulang. Sa. Ka. Ta. Iya. Lanjut lagi. Za, Za. a. Za. Ka. A. Yuk, fokus. Huruf zal, hati-hati. Yang dipakai itu ujungnya banget. Ujungnya banget dan sedikit banget. Bagian kanan, kiri nggak usah ikut-ikutan. Jadi betul-betul ujungnya aja. Nempelnya juga tidak ditekan. Za, kayak nempel nggak nempel gitu, Bu. Za, ya. Za. Za. Nah, za. Lagi. Za. Za, ka, a. Za. Ka. A. Sekarang Ibu cara mengucapkannya. Jangan langsung begini. Za, jangan cuman di apa namanya ya. Jangan cuman di Za. Ka. jangan A. disamber. Jangan disamber, tapi Ibu memang udah nempel dulu. Udah begini. Udah gini dulu. Baru Ibu bunyiin. Za. 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 Jadi jangan begini, Bu. Posisinya bukan mulai dari sini. Za. 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 Enggak. Gini. Za. 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 Iya. Za. Za, ka, a.
Za, ka, a. Mm-mm. Terus? Ka, ja. Ya, Ibu sebentar. Yang tadi perpindahan dari kaf ke hamzah. Jangan geser lagi ya. Gini, Bu. Oh, Gini, Bu. Za, ka, a. Nah, jadi jangan buka dua kali dari kaf ke hamzah. Yuk. za, za, ka, a. Iya, gitu. Sekali aja ke hamzah ya. Nah, Terus. ka, ja. Mm. Kho, ka. Kho-nya bibirnya jangan ikut. Jangan diajak janjian. Kho, Kho, buka aja. Kho. kho, Buka, Bu. Kho. kho, Gitu. Kho. kho, Hmm. kho, ka. Ya. Ro, ka, za. Huruf zainya, lidahnya jangan nongol di atas, bukan za, enggak. Itu mirip dengan huruf zal. Itu tadi zal. Kalau zai, ujung lidahnya enggak boleh kelihatan. Ro, ka, mundur Bu. Di sini. Umpetin dia ke Oh bawah. iya, ya nama. Sama Ka, dengan itu sin, za, sin, so, za. za, Iya, gitu. Jadi z, za. Yuk, ulang. Ro, ka, za. Lagi Bu, mundur lagi supaya dia dapat itunya, huruf sofirnya. Za, Za, lagi. za, Sekali lagi Bu. za. Jangan cuman za, tapi dia parkirnya itu di bawah itu lama Bu. Za, 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 buka. za. Betul, bagus. Ro, ka, Ro, ka, za. Lagi Bu. Ro, ka, za. Ro, ka, za. Masya Allah. Yang bawah Bu. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa. Iya, coba di zal, yuk. Zalnya lebih halus lagi, nggak boleh ada sofirnya. Yuk, Ibu pakai ujung Za, lidahnya. Da, za, za. Coba. za, za. Zal, Bu. Zal. Yang Oh, zal. za, Setelah za, huruf dal. ro, Coba huruf dal, coba. ro, zal. Dari huruf dal. Ibu ulang dari huruf dal. Di situ kan? Da, za, ro. Dari situ. Da, za, ro, za. Yuk, lanjutin. Yang mana saja? Yang selanjutnya. Lam, Sa, lam. Oh, sa. sa, sa, sa. Yang bawahnya kaf. Kaf, ka, Sa, ka. sa, ka. Iya. Yuk, sekarang huruf lam, Bu. A, ka, la. La, ha, da. La, ha, da. La, ha, da. Iya. Sa, la, ho. Ro, za, la. Iya. La, ba, sa. Ja, la, ta. Iya. Za, ba, la. Ho, la, da. Masya Allah. Iya, Bu. A, ba,
ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa. Masya Allah. Ibu PR-nya melazimkan huruf dalnya ya Bu, supaya dia tipis, jangan ada sofirnya ya. Nah, Ustazah PR. Lebih mundur lagi ujung lidahnya. Lebih mundur lagi. Nah, Jangan terlalu banyak yang maju, nanti jadinya za, maunya za, dikit aja yang nempel. za, Ah, za, 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 za. za. Kayak Nah, gini, Ustazah. dari ujung lidah, Ibu pilih satu titik aja. Itu aja yang kena. Satu titik doang yang kena, gitu. Nah, Tanpa ya, ditekan. Gitu ya, Bu. nah, Supaya Ustazah. tipis. Nah, barakallahu fiq Ibu Nurlela. Nambah jazakallah khairan Ustazah. Amin, amin wa iyyakum. Pekan depan kita ulang dulu deh dari huruf lam ya, supaya zalnya lebih Nah, dapet ya. Ustazah. Ya Bu. Nah, jazakallah khairan Ustazah. Wa jazakillahu khair. Kak Ica mustami dulu kah? Naam Ustazah. Nah. Baik. Kalau gitu, kholas ya kita ya. Saya izin mencukupkan. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang jelas? Baik. Akhwati, kalau misalnya dari penjelasan saya, kemudian kalau ketika diulang lagi membaca, ada yang belum dipahami, tafadhol, boleh bertanya di dalam grup ya. Insya Allah ketika saya baca dan saya bisa menjawabnya, ada kelompok untuk jawab, insya Allah saya segera jawab. Ya, baik. Kalau gitu saya izin mencukupkan ya akhwati ya. Mudah-mudahan yang bisa bermanfaat buat kita ya. Kemudian bisa buat teman-teman seperti ini. Saya mohon maaf untuk segala kesalahan saya pada malam ini. Insya Allah ketemu lagi di Ahad malam ya Bu Nini. Ya insya Allah ya Bu Nini. Baik. Jazakumullah untuk Kak Ica dan Ibu Nini. Oh, Ibu Nurlelanya belum dapat infonya tadi ya? Belum, Ustazah. Oh iya, penggantian kemarin Bu Nurlela. Jadi di pekan kemarin kan saya sakit, ya udah Siap, Ustazah. Nah, di jam yang sama. Jazakallah khairan Ustazah. Jazakillahu khair. Baik, saya izin mencukupkan. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Semoga sehat selalu saja semuanya.